Halo Gadgeters. Sekarang gue lagi sama Satish. Ada di tempatnya, lagi-lagi tempatnya Bro Hussein nih. Kalau buat kalian yang belum tahu Bro Hussein itu siapa, boleh nonton Ultimate Camera Battle kita. Linknya ada di sebelah sana. Itu udah kita jelasin panjang lebar siapa Bro Hussein. Pokoknya intinya dia adalah fotografer handal. Oke? Berlebihan. Hari ini kita mau nyobain Sony Xperia Pro I. Kata Sony sih, handphone ini dikhususkan untuk videographer dan fotografer profesional. Jadi kayaknya emang udah paling tepat Bro Hussein yang nyoba handphone ini, ya nggak? Pas banget ini, emang gue lagi ada kerjaan ini pas lagi mau photoshoot kita. Nah, Bro, sebenarnya rig daily driver lo, jadi driver. Rig utama lo tuh apa? Kamera yang lo pakai biasanya apa? Sony A7 R4. Jadi Anak Sony ya. Jadi emang penasaran juga gue sebenarnya buat nyobain si apa namanya Pro I tadi itu. Ya udah sekalian aja ya, kita ngelihat Bro Hussein in action lagi kerja. Terus nanti dia yang pasti akan mencoba mereplace Mark A7R Mark IV-nya bakalan di-replace dan dia akan coba pakai si Pro I ini. Kita lihat hasilnya gimana dan puas atau enggak Bro Hussein. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, not yet, whoa. No, not yet, whoa. No, not yet, whoa. I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then Tunggu. Gue mau info dulu nih. Kalau kita beli Sony Xperia Pro I di Apple Tree, kalau kalian tertarik buat icip-icip, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi. Kalau beli smartphone di Apple Tree, emailnya dijamin aman karena bayar pajak. Oke, gimana Bro? Jadi lo udah pakai kan ya seharian ya Sony Xperia Pro I, Pro One atau Pro I sih bingung gue jadi namanya. Sebut aja Pro I ya. Jadi si Pro I ini udah dipakai sama Bro Hussein seharian. Kebetulan kan memang hari ini Bro Hussein memang lagi ada kerjaan. Iya, ada photoshoot. Lumayan, K7 jadi bisa numpang lighting ya kan, bisa numpang model. Yang gratisan apapun lah. dan Bro Hussein bisa experience lah dari tadi pakai ini. Jadi gimana Bro? Experience lo hari ini coba moto pakai Xperia Pro I ini gimana? Kalau menurut gua sebagai pengguna Sony Alpha, karena gue pakai Sony Alpha kan, jadi si handphone ini tuh memang sama Sony dibikin user interface-nya itu seperti kamera mereka Sony Alpha itu. Jadi untuk pengguna Sony Alpha itu mereka tidak perlu terlalu banyak adaptasi, akan lebih gampang karena interface-nya semuanya untuk settingan dan segala macam hampir sama. Jadi buat gua tidak terlalu sulit untuk menggunakan si handphone ini. Terus untuk hasilnya tadi gue juga udah cek, gue udah compare juga. Gue ngelihat hasilnya sih sebenarnya gue selalu motret RAW. Jadi gue tadi cek juga antara hasilnya file yang RAW dan yang JPEG. Untuk dynamic range menurut gue cukup bagus untuk sebuah handphone ya. Jadi dia dynamic range bisa sampai sekitar 3 atau 4 stop lah. Jadi highlights dan shadow itu kalau kita mau recover itu masih bisa. Tadi gue udah cek.
Di RAW, betul. Dan tadi kita set foto itu dengan settingan photoshoot yang proper ya. Jadi pakai lighting dan segala macam. Jadi setelah gue cek untuk dynamic range oke, terus detail juga bagus. Oke, catatan gue satu sebenarnya di ISO 250. Tadi gue sudah compare antara yang RAW dan yang JPEG. Di ISO 250 itu dia sudah mulai ada noise, terutama di bagian shadow. Di yang highlight ada sedikit, tapi shadow pasti lebih kelihatan lah ya kalau noise ya. Jadi kalau memang kita compare sama kamera Pro pasti beda. Tapi yang perlu diingat menurut gue begini. Jadi mode auto dari Sony Xperia ini kalau kita motret dalam kondisi cahaya yang kurang proper, kita akan lihat beberapa scene itu di beberapa scene ya. Kita akan lihat agak overexpose, terus dynamic range juga mungkin nggak terlalu rata dan sharpness-nya standar aja menurut gue. Jadi kalau mau point and shoot, mendingan pakai smartphone lain karena di situ ada computational photography yang lebih advance. Yang scene yang tidak ideal yang tadi kita bahas itu, kalau pakai smartphone lain jadinya akan terlihat bagus. Di beberapa situasi sebenarnya gue lebih milih motret manual dengan processing yang minimal supaya karakter gue sebagai fotografer itu di hasil akhirnya itu lebih dominan dibandingkan kalau kita motret pakai smartphone lain yang memang sudah ada processing ya. Jadi kayak shadow otomatis langsung naik, terus sharpness, brightness dan segala macam sih, saturasi warna itu semuanya juga sudah langsung diproses sama smartphone itu. Jadi hilang deh karakter editing yang gue pengen itu kayak diambil alih sama si smartphone itu gitu, jadi kalah. Memang benar banyak smartphone yang sekarang itu sudah bisa motret dengan mode manual. Tapi tandanya kalau kita mau motret pakai mode manual terus pakainya RAW, tandanya itu kita kepengen mengesampingkan processing. Jadi artinya yang mau proses itu sebenarnya kita sendiri gitu loh. Nah disinilah keunggulan dari Sony Xperia Pro I ini karena sensornya itu lebih bagus dibandingin dengan smartphone lain. Jadi tanpa processing pun kalau kita motretnya bener, ya hasilnya seharusnya akan lebih bagus pakai Sony Xperia Pro I ini. Karena sensor si handphone ini itu kan dia pakai sensor 1 inch punyanya Sony RX100 Mark 7. Itu sensor ukuran 1 inch. Nah, itu dipakai di handphone ini. Walaupun dia nggak pakai secara keseluruhan 1 inch-nya, yang dipakai mungkin sekitar 60% gua rasa, karena sensor ini untuk kamera dengan resolusi 20 megapiksel. Tetapi handphone ini cuma pakai 12 megapiksel doang. Tadi gue sempat nyoba sebenarnya. Jadi waktu gue motret, gue pakai kamera utamanya yang 24 mili dan gue zoom in di 35 mili. Gue zoom in di 35 mili, which is itu berarti dia pakai digital zoom-nya ya. Iya, digital zoom. Nah, setelah gue cek hasilnya, detailnya itu masih bagus. Karena sensornya beda. Kalau sensor emang udah bagus, biasanya detail itu nggak akan loss. Hanya cuman kayak di crop gitu aja gitu loh. Jadi masih akan bagus. Oke, terus kalau misalnya sensor gede, walaupun yang dipakai lagi-lagi 60%, depth-nya gimana bro? Masih berasa juga ya? Dia kan ada dua, dia cuma bisa f2 sama f4. Tadi gue juga coba dua-duanya. Untuk f2, kalau bokehnya pasti lebih natural dibanding smartphone lain, karena memang sesuai ininya ya. Jadi sensornya menurut gua gede, sensor gede, bukaan gede, masih cukup natural menurut gua ya. Jadi ya masih bagus lah. Tadi lu syuting itu video juga kan? Hasilnya gimana menurut lo tadi? Jadi yang pertama soal app-nya dulu bro. Jadi app-nya itu ada satu yang baru di Xperia Pro I ini, namanya Video Pro. Itu berbeda dengan app Cinema Pro yang ada di iterasi sebelumnya. Nah, di Video Pro ini kayaknya bukan buat sinematografer profesional atau videografer profesional, karena apa ya, bisa dibilang menu-menu manualnya itu rada-rada tersembunyi dan nggak gamblang di depan kayak app Cinema Pro-nya. Tapi memang aplikasi Video Pro plusnya stabilisasinya better kalau dibandingkan app yang Cinema Pro. Terus juga di app Video Pro ini memang nggak bisa pakai color profile flat gitu bro. Kalau di app yang Cinema Pro tuh lo bisa shoot pakai color profile yang flat atau ada beberapa pilihan yang lain. Jadi enak buat grading. Nah di sini paling yang tersedia cuman nyalain HDR atau enggak atau mati gitu ya.
Terus lagi dari video, mode high speed shooting tuh sayangnya cuma bisa di lensa utama. Lensa lainnya cuma bisa sampai 30 fps. Stabilisasi juga mati kalau di atas 30 fps. Banyak tapinya nih bro, makanya. Tapi ya sebenarnya nggak terlalu masalah kalau kita mau bikin slow mo dari high fps tadi kan. Nggak akan terlalu kelihatan goyang-goyangnya. Ya karena slow mo. Nah, slow mo. Nah, sama nih bro, kayak tadi, kayak di foto. Digital zoomnya bahkan di video. Iya kan? Gue tadi set di lensa utama, di sensor utama 24 mili. Kan? Terus gue zoom bahkan sampai 72, pernah gue zoom sampai 50, dan itu hasilnya kita sempat lihat di Tadi kita cek ya benar. Dan itu hasilnya masih bagus. Itu digital zoom loh. Itu sampai 72 mili. Iya, 72 mili. Mungkin batasnya di 50-an. 50-an tuh masih bagus. Nah itu gue rasa kembali lagi karena si sensor 1 inch tadinya itu yang bikin kualitas gambarnya itu bagus. Bro, pertanyaan terakhir. Jadi kata Sony kan ini buat fotografer, videografer profesional. Jadi seandainya kalau semua rig lu gue tarik, gue cuman kasih satu HP-nya doang, suruh pakai buat ini sehari-hari, gimana bro buat gantiin? Udah bisa belum? Gue gak segila itu sih. Suruh gantiin semua peralatan gue dengan ini enggak lah. Ya kamera, lensa gue aja sama ini kan udah beda gitu. Harganya tuh mahalan lensa gue gitu. Jadi artinya kalau disuruh gantiin nggak mungkin lah. Oke bro, terima kasih banyak. Lo udah luangin waktu, udah ngasih tempat, ngasih model dan segala macem buat kita. Pokoknya thanks banget. Semoga lain waktu kita bisa kerjasama lagi ya. Boleh, anytime. Siap. Dan buat kalian, jangan kemana-mana dulu. Gue bakalan ngasih quick recap buat rest of the phone-nya seperti apa. Oke, desainnya bagus, pro banget. Modul kameranya itu menantang. Pinggir-pinggirnya ada aksen garis-garis gitu. Keren deh pokoknya. Kaca depannya udah pakai Gorilla Glass Victus, sedangkan di belakangnya itu Gorilla Glass 6 dan frame-nya aluminium. Buat layarnya OLED, 4K 21:9 sama aja kayak Xperia One Mark III. By the way, seperti biasa ya, kayak yang kemarin-kemarin nggak selalu run 4K 120Hz, tergantung konten. Kalau panas bakalan drop ke 60Hz. Chipsetnya Snapdragon 888. Panas banget, bikin males kadang. Sekedar download Genshin Impact aja bisa 48 derajat. Terus dibuat main bisa 50 derajat. Luarnya emang nggak terlalu panas ya, 45 derajat. Jadi kayaknya panasnya terperangkap gitu di dalam. Namun demikian, gue pakai rekam video dan jepret-jepret foto di photo session tadi so far nggak overheat ya setelah updatean terakhir. Belum tes lagi sih kalau di tengah terik matahari berlama-lama gimana. Internal storage-nya 512GB dengan RAM 12GB. Kapasitas baterainya 4500 mAh. Kalau buat pemakaian full foto-foto dan video nonstop, SOT-nya bisa sampai hampir 4 jam. Kalau buat sehari-hari, SOT-nya bisa mendekati 5 jam dengan total nyala 10 jam. Dari dalam box kita udah dapet charger 30 watt. Ya, tapi klasik Sony lah, tetap lama ngecharge-nya. Hal-hal lainnya, stereo speakernya cukup bagus, tapi nggak wah. Terus ada headphone jack, enak buat pakai external mic kalau lagi rekam video. Basis OS-nya masih Android 11. Yang terakhir, SIM tray-nya hybrid, jadi kita harus pilih mau pakai dual SIM atau single SIM plus SD card. Itu dia, Sony Xperia Pro I. Pembahasan kali ini kita fokus di jualan utamanya ya, Professional Camera Experience. Menurut gue dan Alessa, ini adalah HP khusus kamera enthusiast yang target marketnya lebih spesifik dari Xperia One maupun 5 series. 99% dari kalian pasti berpikir, waduh HP ini kok ribet banget ya kameranya ya? Ya emang, ini buat si gerombolan 1%, bukan sebaliknya. Oke, sekian aja. Gue Satish and this is K2G. Tunggu response kami yang berikutnya. Bye guys!